Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Posisi mau panas jam 2, jam 3 ini ya. Jam 3. Masih berada di dalam padepokannya panjenenganipun Gus Samsudin. Nah ini mau ngobrol-ngobrol sama apa nih santrinya. Saya bisa dimasukkan kerabatnya, saudaranya, atau santrinya boleh. Harus tergantung panjenengan aja. Enggak. Nah, namanya siapa? Namanya Kang Adin. Kang Adin. Aslinya dari mana? Saya dari Banten. Oh dari Banten. Asli sana ya? Asli sana dari Banten. Terus sudah berapa tahun? Nah, Banten itu panggilannya apa? Mas apa Kang ya? Kang. Kang. Kan Kang Adin. Kang. Oh Kang Adin. Itu Adin. Berapa tahun di sini Kang? Saya kenal beliau sih sebetulnya sudah lama, tapi saya di sini tuh kalau dikatakan baru ya baru, karena beliau waktu itu beliau manggil saya ke sini ada apa, dan ya alhamdulillah mungkin panjangnya bisa dilihat di channelnya saya pada kalau saya kan banyak misi-misi acara di tempat-tempat yang Gitu. waktu saya ngelawan dukun Ambah Kliwon itu Iya. saya itu Cuma sebenarnya menyaksikan saya cuma saya enggak, karena kemarin juga belum ada viral yang seperti ini. Siap. Jadi saya juga nggak tahu jenengan gitu guys. Jadi kan nggak tahu ya, cuma tahu ada kontennya seperti ini, tapi kan ketemu orangnya kan baru ini ya. Iya, Kan baru mantap, ini. mantap. Baru Biasa. ini. Jadi ini sudah 1 tahun ya sekitar. Nah, teman-teman ini tadi terpotong karena azan dan sholat asar. Ini tadi sama Kang Adin. Ini juga tadi sama Kang Pandawa. Ini sekarang sama Kang Adin channel ya namanya Kang. Kang Adin official. Oh Kang Adin official. Nanti hashtagnya biar muncul Kang Adin official. Jadi para subscribernya Kang Adin tolong mampir di channelnya Afid Vlog. Bisa subscribe. Oh iya, Kang Adin official. Oh Kang Adin official. Oh ini, ya Allah. Nah itu ngesur aja itu. Itu abaikan aja, itu orang baru Enggak, pulang ini loh Kang Adin official. Tuh, Kang Adin official. Apakah begitu baik orangnya, Kang Adin? Nah ini kita lanjutkan dulu Kang Adin. Kemarin tadi pertanyaannya sampai berapa tahun tadi ya? Berapa tahun di sini? 1 tahun ya? Ya, saya sih sebetulnya akhir-akhir ini masih baru ke sini tuh. Cuman kalau kenal sama beliau tuh sudah cukup lama. Nah, Kenalnya dari mana maksudnya? ya kenalnya sama YouTube juga. Oh kenalnya sama dari YouTube juga. Siap. Memang Kang Adin juga juga sebelumnya apa ya, juga di majelis apa di padepokan di sana gitu apa enggak? Apa mondok gitu sebelum di sini maksudnya? Saya nggak mondok. Jadi gini, dulu itu saya kan sebagai ketua Padepokan Sendang Sejagat yang ada di Pulau Jawa. Nah, ketika guru besar saya Di datang, mana itu Pulau Jawa di mana? ya di Banten. Oh di Banten. Khusus Pulau Jawa saya ketuanya. Oh khusus Pulau ketuanya. Nah, guru besar saya itu datang ke Pulau Jawa. Guru besarnya siapa namanya? Mas Karyo Thomas Karyo. Terus datang dan beliau pas menghadiri acara santunan yatim piatu. Santunan yatim piatu di Padepokan cabang, sekaligus peresmian Padepokan cabang di Banten. Banten, ya. cabang Banten. Nah, selesai santunan yatim piatu, beliau ini mengajak kepada saya untuk sowan atau silaturahmi ke beberapa guru spiritual dan ke beberapa youtuber. Kalau di YouTube ya youtuber. Kalau ketika seperti kita lagi nggak ada di YouTube itu guru saya itu guru spiritual. Dan waktu itu saya berangkat pertama nggak ke sini dulu. Yang saya datengin itu ke tempatnya Kang Ujang Bustomi. Ujang Bustomi mana itu? Di Cirebon. Cirebon. Saya sudah tahu namanya tapi belum pernah ke sana. Saya silaturahmi ke Padepokan Anti Galau ke sana. Bisa dilihat juga di video-video saya tuh ada di scroll aja ke bawah. Saya alhamdulillah bisa silaturahmi bersama
Kujang. Di situ saya selesai dari silaturahmi dari situ bersama guru Mamas. Saya lanjut berangkat ke tempat Master Limbat. Terus sama-sama Master Limbat juga. Saya alhamdulillah bisa berjumpa bersama Master Limbat pagi sih, jam-jam 2-an. Jumpa sama beliau karena beliau orangnya sibuk juga ya. Oke, enggak apa-apa, santai. Enggak masalah. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, saya bisa bertatap muka sama beliau sampai pagi, selesai pulang. Nah, baru besoknya dari pulang ke Jakarta ya. Dari Jakarta kita langsung berangkat ke kumpulan santri dulu karena santri Padepokan Sendang Sejagat ini yang ada di Banten tuh saya arahkan untuk ke Jawa, tapi yang ada di Banten udah capek, yang di Jawa aja akhirnya saya kumpulkan. Alhamdulillah bisa berkumpul yang di Jawa. Setelah silaturahmi kumpul situ baru saya silaturahmi ke Padepokan Nurjat Sejati ini. Dulu masih di sini ya. Dulu masih di sini. Dan alhamdulillah santri Padepokan Sendang Sejagat juga banyak yang menyambut. Nah, itu bisa di-scroll juga ke bawah. Itu saya ada banyak banget tuh. Itu kompak sekali santri. Bentar. Di Padepokan Sendang Sejagat itu apa Mas yang Kang Ding ya? Kang. Yang diajarkan apa, Pak? Al-Hikmah itu, Al-Hikmah. Al-Hikmah. Kita belajar Al-Hikmah. Tapi aktivitasnya itu belajar kayak gitu. Terus ilmu kanuragan diajarin enggak? Sebetulnya ilmu kanuragan juga ada, tapi yang saya dalam ini di pengobatannya. Oh, pengobatannya. Semuanya ada. Berarti rata-rata Padepokan itu memang yang ditekankan di pengobatan gitu ya, kan? Ya, karena gini Mas, kita ini kan pengen belajar hidup untuk menjadi lebih baik lagi, dan bagaimana mengajak kepada saudara-saudara kita jangan mudah dibodoh-bodohin. Ya. Jadi seperti kayak apa itu saya kasih tahu, ini gini. Jadi kita jangan mudah dibodoh-bodohin oleh orang lain. Terus itu juga belajar trik sulap kan, Kang? Kalau saya enggak. Oh, enggak. Saya terus terang nggak bisa. Kalau Kang Pandawa tadi kan belajar trik sulap juga. Enggak. Aku belajar. Oh, enggak belajar sulap, enggak. Hipnotis. Hipnotis. Oh, hipnotis ya, enggak sama ya dengan sulap ya. Beda. Terus hubungannya apa, Kang, kok? Sama ngomong katanya sempat ke Master Limbat barang. Silaturahmi aja. Silaturahmi. Silaturahmi Apa Master Limbat dulu juga berasal dari Padepokan maksudnya? Jadi dulu Master Limbat ini sama guru Mamas Karyo ini kan mengenal satu sama lain. Mengenal, jadi saya itu ini apa namanya dimintakan antar kepada tempatnya beliau. Oh ya, mohon maaf next sebelum kesini tuh saya larat dulu ya. Sebelum kesini saya sempat berkunjung silaturahmi ke tempat Ki Joko Bodo, ke tempatnya Bang Haji Ridwan gitu. Banyak video-video paranormal gitu ya, ya di silaturahmi gitu ya. Silaturahmi aja. Silaturahmi aja. Kan yang di silaturahmi itu kan rata-rata paranormal ya, berarti Kang Adin apa Kang Udin? Lengkapannya luar biasa. Kang Adin. Jadi Kang Adin itu bisa maksudnya ya, bisa kanuragan apa bisa mengobati apa seperti itu. Sudah belajar seperti itu apa? Bogor, ke Cianjur. Kalau dibilang bisa, saya ini sebetulnya nggak bisa apa-apa Mas. Ya, Pondok-pondok. Ya memang nggak bisa ya. Maksudnya belajar lah. Ya, lagi belajar. Oh iya, lupa satu lagi. Nah gini, aku kesini tuh ya ada beliau juga. Nah beliau yang memperkenalkan aku dengan Gus Samsudin. Oh gitu. Kita ada berlima ya, makanya terbentuklah pertama Pendowo 4. Pendowo 4-nya 5 kan, ada Kang Adin jadi Pendowo 5 ya. Tapi tidak membentuk geng loh ya. Oh enggak. Oh enggak. Jangan-jangan nanti Pendawa 5 membentuk geng sendiri ya. Kita Gitu nama aku enggak? Pandawa. Oh Pandawa. Jadi emang kita subhanallah kita kenal sama Kang Adin tuh udah lama Kang Adin ya. Dan lebih dekatnya itu ya seperti inilah. Di sini dengan beliau kita sering berbincang, saling share pengalaman kita di YouTube bagaimana, pengalaman spiritual kayak gimana. Di sinilah kita bisa ikut semuanya. Sebenarnya kalau saya amati tak lihat berarti Kang Pandawa, Kang Adin itu sebenarnya yang dipelajari ya biasa-biasa aja ya. Biasa aja. Normal pada umumnya maksudnya nggak ada yang ya kemarin kan, nah itu kan juga perlu
teman-teman mungkin yang ada di luaran sana kan juga perlu tahu juga yang dipelajari itu, makanya saya tanyakan yang dipelajarin di Padepokan itu seperti apa kan, jadi untuk biar teman-teman yang ada di luaran sana itu kan tahu Mas Kang. Kan. Kalau saya sih di Padepokan saya ya saya mengajarkan kepada santri-santri Padepokan Sendang Sejagat untuk bisa mempererat tali silaturahmi lagi. Karena yang harus kita junjung itu silaturahmi. Terus ini di Padepokan sini dianjurkan untuk sholat 5 waktu enggak? Dianjurkan. Itu yang utama. Itu yang Dianjurkan ya? Itu sholat malam juga perlu itu. Nah ini kan perlu saya luruskan juga kan. Nah perlu saya juruskan, saya tanyakan dulu, apakah memang di Padepokan ini kan biasanya orang-orang kan suara di luar, di sini tuh nggak ada sholat, nggak ada apa-apa. Nah ini mumpung ada akang-akangnya ini, apakah kebetulan tadi kan ada juga yang gini, siap. coba Mas, di dalam itu ada tempatnya sholat apa enggak? Kemarin kan saya belum pernah masuk. Insya Allah ada, tapi saya belum tahu tempatnya sholat. Nah ternyata saya tadi di sana itu kaget pada waktu asar, loh ada suara adzan. Nah berarti ini kan ada waktunya sholat di sini. Sholatnya memang kewajiban kita, kebutuhan kita. Jadi itu kan kita kan saya kan enggak tahu. Terus terang kan saya baru tahu kan seperti ini kan gitu. Karena kan ada juga yang ada keyakinan kan yang tidak ada sholat di Padepokan itu kan ada yang seperti itu ya kan. Nah, kita nggak mungkin ada yang seperti itu, yang nggak ada ajaran untuk sholat untuk apa. Nah ini makanya kan mumpung ada kan tak biar Punya channel teman-teman juga Kang Mas? ya, biar teman-teman juga tahu ternyata di Padepokan Gus Samsudin ini ternyata juga dianjurkan sholat dan juga ada tempatnya sholat. Musola apa tadi Mas? Musola ya. Musola. Sebetulnya yang menganjurkan sholat itu bukan Abah Gus Samsudin, Ya. bukan Gus Samsudin, tapi Allah. Allah Subhanahu Ya wa Ta'ala. itu sudah tahu kan itu. Maksud saya kan di sini sebagai Siap. pimpinannya. Itu kewajiban Pimpinannya. kita. Karena memang saya sendiri juga orang Islam, kebetulan saya juga orang pesantren. Alhamdulillah. Jadi saya Wallah. orang pesantren karena mbah-mbah saya juga lahir di pesantren, Siap. ya kan. Makanya saya itu kemarin itu dari teman-teman ada yang ngomong gini-gini, saya juga sedikit tanda tanya, apakah di sini itu tidak diajarkan sholat kok para teman-teman itu sih ngomong seperti ini. Nah, ini kan itu kan makanya saya tadi, ternyata di sini juga ada anjuran untuk sholat 5 waktu. Memang bukan anjuran, jadi memang anjuran dari agama kita. Iya, Seperti itu. Nah terus berarti yang Kang Adin jalani berarti pengobatan juga ya? Ya, saya pengobatan ya. Bisa dilihat lah Sebelum di sini berarti sudah belajar Sudah. teknik pengobatan gitu ya? Pengobatannya sing zaman sudah bisa yang saya pelajari pengobatan apa kan? saya pengobatan ya alhamdulillah kadang banyaknya di memakai mediator. Kalau saya pakai mediator karena Pakai tenaga dalam apa itu? mediator jadi Itu mediator pakai menarik- orang gitu ya? menarik orang menarik energi kepada Oh ini, kepada caranya ini. mediator Didik kemana? Oh betul, lewat mediator gitu kan. Dan alhamdulillah semuanya atas izin Allah ya. Kita mau berobat kemanapun, kalau Allah belum mengizinkan ya belum sembuh. Contohnya gini aja, saya berobat misalkan ke dokter spesialis mahal, yang dokter mahal saya ada uang, saya berobat di sana. Tapi ya, kalau Allah belum mengizinkan itu nggak akan sembuh. Tapi saya pergi ke warung, cukup dengan 1.000 perak, itu yang obat-obat warung, cukup dengan 1.000 perak, insya Allah kalau Allah udah mengizinkan ya sembuh. Terus ini kemarin juga ada banyak netizen yang tanya, ya kan? Itu pengobatan berarti kan pengobatan alternatif kayak zaman itu kan butuhnya ada tenaga dalam barang gitu ya. Jadi ada sedikit guyonan. Siap. Kang Adin bisa nggak kira-kira ngasih 4 angka kayak gitu? Nah, kayak gitu. 4 angka gimana? 4 angka nomor togel. Nah, Kalau aku 5 angka. 5 angka apa itu? 2, 4, 4, 3, 4. Apa itu? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu pasti betul ya. Pasti betul. Ini guyonan Kang Adin biar nggak sepaneng netizen. Siap. Biar netizen biar nggak sepaneng gitu aja. Ya intinya gini, netizen itu semuanya maha benar. Iya, Ya, mereka mau komen apapun terserah mereka, tapi Ya. jadilah penonton yang bijak. betul. Itu saja. Terus kesannya selama tinggal di sini gimana? Saya ini kan baru datang. Saya baru datang. Mana saya datang ke sini tuh hanya
silaturahmi kepada beliau dan memberikan support. Iya. Memberikan support. Jadi saya datang itu nggak mau ketika beliau dalam keadaan senang aja. Ketika beliau posisi seperti ini, bagaimana saya menyupport beliau? Paling tidak saya sudah bisa datang di sini memberikan doa dan support. Ya setelah itu ya udah selesai. Kalau saya misalkan udah nggak ini lagi, yang penting saya udah hadir di sini, nanti saya bisa kembali pulang lagi seperti itu. Melanjutkan ke padepokan yang ada di Karena sana. kita punya majlis juga, Majlis majlis yang juga. perlu kita urus gitu kan. Oke, terima kasih ya Kang ya atas waktunya. Mudah-mudahan waktu ini bisa bermanfaat dan memberikan berkah buat kita. Amin. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.